Uhayyi'ukum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan lana wa tahiyatan lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama serta harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terukur, sehingga kita harus menjadi makhluk yang bersyukur. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, panutan seluruh umat Islam yang telah membawa peradaban dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, serta sahabat virtual yang saya cintai dan saya banggakan, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual dalam rangka Disnatalis Prodi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang keempat. Untuk itu, saya secara pribadi mengucapkan selamat Disnatalis Prodi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang keempat. Semoga tetap unggul, maju, terkemuka, dan tetap hidup dengan beribu karya. Tetap semangat untuk BSA bisa. Sahabat virtual yang Allah muliakan, saya berdiri di sini bukan untuk sombong perihal pengalaman, bukan pula untuk mengajarkan atau sok tahu perihal ilmu keagamaan, namun hanya ingin berbagi sedikit pesan Al-Quran kepada para mahasiswa yang budiman terkait tema peran mahasiswa di masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui sahabat virtual, bahwasannya coronavirus disease atau COVID-19 yang sudah ada di Wuhan, Cina sejak akhir tahun 2019 lalu mulai merebak di negara Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Pandemi yang berlangsung ini telah menghambat dan merampas gerakan atau aktivitas bebas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan mahasiswa yang merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID pada satuan pendidikan, bahwa sejak Maret tahun 2020 telah diputuskan agar mahasiswa melakukan pembelajaran secara online di rumah. Tentu, ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana para mahasiswa dan seluruh pendidikan di Indonesia resmi dilakukan secara online. Namun, kita harus mengetahui, wahai sahabat virtual, bahwasannya Allah menciptakan kejadian di muka bumi ini, baik berupa nikmat maupun musibah yang manusia rasakan, itu merupakan qadar yang sudah mempunyai ukuran dan takaran. Seperti yang Allah janjikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ila akhiril ayat. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia akan mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia akan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman harus senantiasa bisa menerima dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketentuan dan qadar yang telah Allah berikan. Sebagai mahasiswa yang hidup di era pandemi ini, kita harus senantiasa mengambil sisi positif dari pandemi yang sedang merebak saat ini. Bukan dengan menonton drama Korea yang sedang trending di dunia maya, bukan pula dengan rebahan di atas kasur hanya dengan melihat apa yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat di sekitar kita. Tapi mari kita isi waktu luang kita di masa pandemi ini dengan terus belajar, terus semangat untuk mencari ilmu demi mengaplikasikan kepada masyarakat sekitar kita, demi membantu masyarakat sekitar kita, dan dengan batasan menjaga diri dari virus corona yang sedang menyebar di seluruh Indonesia Raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita dengan kata jihad, bukan berperang dengan senjata, tetapi kita harus berjihad di tengah pandemi dengan melawan virus corona. Sahabat virtual yang Allah muliakan, jika mahasiswa yang merupakan agen perubahan dan pengontrol kehidupan bersosial menutup mata akan pandemi yang dirasakan, sungguh sangat disayangkan. Karena peran mahasiswa yang dijalankan akan membantu untuk mencegah penyebaran dari kesulitan yang manusia rasakan. Lalu apa peran dari mahasiswa yang harus dilaksanakan di tengah pandemi ini? Perlu diingat, wahai sahabat online, bahwasannya mahasiswa merupakan kaum intelektual muda yang harus mampu memiliki teori yang memadai, juga harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, termasuk harus berusaha mencari jati diri untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang dia kasihi. Sahabat virtual yang budiman, menjadi seorang mahasiswa berarti kita harus mampu mengaplikasikan apa yang kita dapatkan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Kita harus mampu berbagi mengenai apapun yang kita miliki. Seperti halnya saat pandemi ini, banyak sekali sarana, media yang bisa digunakan oleh para mahasiswa untuk bisa membantu dalam penanggulangan COVID-19 ini. Media-media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan media-media sosial yang lainnya itu harus dimanfaatkan agar bisa menjadi hal yang bermanfaat dan hal yang memudahkan bagi masyarakat sekitar di masa pandemi ini. Seperti yang pernah Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, bahwasannya khairun nas anfa'uhum linnas, yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Dalam hadis di atas, Rasulullah menegaskan agar kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Untuk itu, kita harus bisa mengendalikan diri untuk bisa bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Bersikap bijak
bukan berarti bersikap sok tahu terhadap semua informasi sehingga kita menyebarkan berita-berita hoax yang mengundang polemik di masyarakat. Namun, kita harus berusaha untuk bisa meredamkan rasa ketakutan di masyarakat dan bisa melaksanakan penyuluhan dengan benar dan baik kepada masyarakat agar mereka bisa merasa tenang, aman, dan tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala walau nyatanya memang terbatas. Sahabat virtual yang Allah muliakan. Oleh karena itu, mari kita amalkan pesan Al-Quran agar senantiasa tabah dan qanaah dalam menghadapi segala kesulitan. Mari kita amalkan apa yang telah Allah titipkan berupa ilmu pengetahuan agar senantiasa menjadi kebermanfaatan dan kebaikan yang selalu bisa kita terapkan. Terus belajar tanpa henti, terus berusaha selagi badan masih mampu berdiri, dan terus amalkan agar semua proses yang dilalui menjadi berarti. Tetaplah berkarya di masa pandemi. Salam mahasiswa, hidup mahasiswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.